teaching dan pengenalan PLP dibesarkan terus terhadap kesiapan menjadi guru. Oke, kebesaran sedikit ya. Oke. Yuk, siapa kemarin reviewernya, Vinda? Reviewer siapa? Saya, Bu. Cindy. Cindy, ini bagaimana Cindy menurut Anda? Hasil review Anda, Cindy? Ini untuk semua ya, kita belajar bersama-sama. Bukan berarti kalau yang dibuka punyanya Aan, punyanya Avinda, punyanya Atika, itu Anda terus tidak bisa mengambil pelajaran dari itu ya. Anda tetap harus melihat ini, siapa tahu Anda memiliki masalah yang sama, sehingga Anda tidak usah bingung, sudah terpecahkan di pembahasan kita hari ini ya. Jadi tetap harus lihat ya. Silakan, Cindy. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama itu di kalimat yang pertama antara kalimat yang kedua itu belum ada keterkaitan gitu, Bu. Jadi masih belum ada kejelasan. Oke. Bagaimana dengan arrangement-nya, Cindy? Apakah kan ini naik, Avinda, judulmu? Nah, kan ini ada beberapa pada topiknya ini ada beberapa terminologi ya, ada pembelajaran micro teaching, ada PLP, ada guru profesional gitu ya. Nah, ada kesiapan. Nah, ini mana dulu yang harus dibahas, Cindy? Menurut Anda mana dulu yang harus dibahas, Avinda dan Cindy? Dan yang lain silahkan boleh. Yang lain boleh. Kesiapan menjadi guru. Siapa ini? Atika. Kesiapan menjadi guru. Oke, boleh. Good. Kesiapan menjadi guru. Oke. Kalau menurut saya juga kesiapan terlebih dahulu. Oke. Sip. Jadi ini buat dibesarkan to Cahayu. Kilo aku ngene-ngene lho. Terus, nah kan saya yuk ke bawah. Menurut Cindy, anu ya, apa paragraf 1 dan halo Cindy, ojo Oke. Nah, ini ya. One paragraph, one main idea untuk semua. Untuk semua ya. Avinda, mohon maaf, no hard feeling ya. Semuanya nanti no hard feeling. Nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh malu ya. Karena ini proses, pasti ada beberapa yang harus diperbaiki. No problem, saya pun masih seperti itu. Oke, one paragraph, one main idea. Satu paragraf itu satu topik utama. Kita lihat di sini ada pendidikan. Pertama Anda mau mengatakan tentang pendidikan. Oke, pendidikan merupakan instrumen penting, bla 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 bla. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ini tujuan ya. Ini tadi instrumen, bukan tujuan. Oke, hati-hati. Hati-hati memilih kata. Jadi di ini kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada missing. Pendidikan merupakan instrumen, sementara yang kedua dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Nah, kalimat pertama tidak mengatakan tentang tujuan. Oke, sehingga Anda perlu untuk melingkan antara kalimat 1 dan kalimat 2 ini. Anda kan pengen mengatakan bahwa untuk bisa melahirkan generasi yang membangun dan potensi gitu kan. Nah, monggo silahkan ini diganti, ini instrumen, tujuan, dan seterusnya itu harus linknya ada. Oke, dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Bersumber dari guru. Nah, ini lagi. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan, nah ini linknya juga
agak ini kurang pas ya. Mungkin ini dari Pak Darmadi Anda memparaphrase ya. Bagus kalau bisa diparaphrase, bagus sekali. Nah, hati-hati paraphrase juga harus memperhatikan link antar kalimat. Oke. Untuk mewujudkan kesiapan dan prestasi yang mampu. Oh. Baik, ini mau ngomong tentang kesiapan ya. Satu pendidikan satu pendidikan tidak lain bersumber dari guru yang memiliki kesiapan. Kesiapan, lalu ini harus memiliki kompetensi. Lalu balik lagi ke kesiapan. Ini bagaimana menurut Anda semuanya? Kalimat yang ini, yang untuk mewujudkan sama kalimat sebelumnya. Menurut Anda bagaimana ini? Ini agak gerunjal atau oke-oke saja? Kalau menurut saya gerunjal, Ibu. Di atas membahas tentang kesiapan dari menjadi guru, tapi di bawahnya udah memiliki kompetensi yang baik gitu, Bu. Terus kesiapan lagi. Iya, jadi belum ada linknya. Iya. Terima kasih Alicia. Ya, setuju. Jadi lebih baik yang kesiapan dijadikan satu ya. Tadi kesiapan kan Anda mau masuk ke kesiapan. Kompetensi ini mungkin apa ini? Mungkin dihilangkan saja karena kan Anda fokusnya ke kesiapan ya. Meskipun nanti di bab 2 Anda berbicara bahwa salah satu kompetensi itu salah satu karakteristiknya adalah siap, misalnya seperti itu ya. Saya tidak tahu nanti teorinya seperti apa. Misalnya seperti itu, tapi nanti itu di bab 2 saja. Kita fokus di sini kesiapan dulu saja. Gitu ya. Cindy, Afinda. Baik, Bu, terima kasih. Yuk ke bawah yuk. Ini dijadikan 2 paragraf ya, Afinda. Yang pertama tentang pendidikan tadi, yang kedua ke kesiapan. Baik, Bu. Dengan memiliki keterampilan mengajar, maka mahasiswa, ini juga ujuk-ujuk. Kok mahasiswa? Tadi kan, calon tenaga pendidik. Calon tenaga pendidik. Karena tadi kompetensi itu calon tenaga pendidik ya. Oke lah, kalau Anda mau ke mahasiswa, jangan langsung ke mahasiswa. Kan tadi bicara tentang kesiapan dulu ya. Kesiapan. Nah, pentingnya kesiapan itu apa gitu. Terus kemudian ke calon guru. Calon guru, baru ke calon guru atau si mahasiswa. Oke, nah ini kesiapan lagi ke bawah Anda sudah kesiapan mahasiswa untuk menciptakan kualitas pendidikan baik dan diperlukan sebuah kesiapan. Kan Anda sudah menjabarkan ya. Anda menjabarkan kesiapan itu dipengaruhi oleh ini gitu. Terus balik lagi ke statement awal, untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik, maka diperlukan kesiapan mengajar. Jadi yang kalimat-kalimat yang senada itu dijadikan satu saja, karena ini balik lagi ke sini. Yang tadi kan sudah berbicara mengenai hal itu. Oke. Menyatakan bahwa kesiapan mahasiswa untuk menjadi, ada Elvia Rahmi. Pasaran ya ternyata nama Elvia tuh, baru tahu saya. Hal ini dapat dilihat dari
Ini mahasiswa yang mana ya? Mahasiswa pendidikan atau mahasiswa non-pendidikan ya? Kalau kemarin tuh kalau nggak salah mahasiswa pendidikan, Bu. Mungkin nanti saya baca lagi. Ya, karena ini kalau mahasiswa ini in general ya, sehingga nanti ya iya saja lah, wong dia lulusan fakultas kedokteran misalnya gitu. Mahasiswa fakultas kedokteran ya mesti aja nggak bisa ngajar gitu ya. Jadi harus yang mana? Belum mampu menyampaikan. Nah, hal ini dapat dilihat dari mahasiswa yang mungkin mahasiswa pendidikan ya, kesiapan. Ini masih dari si Azizah dan Elvia ini ya. Banyaknya mahasiswa yang belum mampu menguasai keterampilan ini ya. Halo, Avinda? Iya, Bu, untuk paragraf yang tersebut dari Nur Azizah. Dari ini ya. Jadi ini masalahnya, oke. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa mereka belum siap ya. Oke, ke bawah. Dan mengasah mahasiswanya. Ke bawah, nak. Maka berdasarkan permasalahan ya tersebut, maka dalam mempersiapkan dan mengasah mahasiswanya untuk menjadi seorang guru yang profesional, program studi pendidikan akuntansi sebagai mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti micro teaching dan ke bawah. Experiential learning, experiential atau experiential, eksperimental atau experiential. Terus ini bukan Surya yang menyampaikan ya, nak ya. Kadang-kadang bagus sih ya, sudah ada teori pada latar belakang, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ini akan apa? Kadang-kadang akan menjebak kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa sih. Artinya ini bukan sesuatu yang harus kalau ada di dalam latar belakang itu. Latar belakang itu hanya mengungkapkan rasionalisasi dari mengapa diperlukan sebuah penelitian. Begitu. Dan apa solusi dari rasionalisasi tersebut. Bagian dari sebuah pengalaman. Oke. Dari maka perlu dikaji secara lebih mendalam dan ilmiah mengenai seberapa besar pengaruh. Oke. Good, bagus. Jadi Anda sudah ada permasalahan, Anda sudah ada solusi, hanya saja aransemen dari paragraf Anda itu masih perlu diperbaiki ya, Avinda, sesuai dengan tadi review saya dan dari beberapa teman Anda tadi ya, Avinda. Baik, Bu, terima kasih untuk masukannya. Iya, nah ini di sini Avinda, mari kita lihat lagi, dan yang lain step berikutnya adalah untuk yang lain juga. Step berikutnya adalah setelah Anda ada permasalahan, kemudian Anda kan sudah ada solusinya adalah Anda melakukan penelitian ini, maka yang perlu Anda lakukan kemudian setelah ini diperbaiki ya, yang perlu Anda lakukan adalah membuka pedoman skripsi. Dilihat di situ pedoman skripsi itu langkah selanjutnya apa. Apakah langsung ke perumusan masalah ataukah ada identifikasi masalah. Jika ada identifikasi masalah, maka
Anda lihat di latar belakang tadi ada berapa permasalahan yang Anda temukan. Coba dilihat Afinda ke atas. Dari atas sampai ke bawah. Atas. Terus dari atas ya di bawah tulisan latar belakang ini sampai ke bawah ada berapa masalah yang Anda temukan? Semuanya dilihat. Ke bawah biar bisa dibaca semuanya, Vinda. Ada berapa yang Anda temukan, Afinda? Silakan. Ini 3, Bu. Ada kualitas pendidikan, kemudian kesiapan mengajar, dan keterampilan mengajar. Oke. Kualitas pendidikan yang mana? Yang di atas sebenarnya. Mana tuh? Enggak ya, enggak ada ini. Kecuali Anda mengatakan begini, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah gitu. Nah, itu berarti masalah. Kalau ini tidak ada statement yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan itu bermasalah. Nah, bagi semuanya ya, bagi semuanya juga demikian. Nanti dilihat kalau dibuka dulu pedoman skripsinya dibuka dulu apakah harus ada identifikasi masalah. Kalau ada identifikasi masalah, maka Anda baca benar-benar di latar belakang Anda mana statement-statement yang negatif. Statement-statement yang mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Diketahui bahwa pencurian di Kota Solo sangat tinggi. Wali kota kemarin mengatakan bahwa ibunya terpeleset. Nah, itu kan masalah, ya, masalah-masalah. Masalah-masalah itu kemudian Anda tulis di subbab 1 setelah latar belakang ada latar belakang kan 1.1. 1.2 itu ada identifikasi masalah. Tapi dilihat dulu, saya tidak tahu apakah pedoman skripsi masih tetap sama. 1.2 ada identifikasi masalah, ada tulis semua masalah yang Anda temukan di latar belakang ini. Kecuali kalau miliknya Afinda ini cuma ada 1, berarti nggak usah diidentifikasi masalah, langsung ke perumusan masalah. Oke, saya kembali ke identifikasi masalah. 1.2 identifikasi masalah, tadi yang ditemukan tadi apa? Ibunya wali kota terpeleset. Kedua, pencurian di Kota Solo masih tinggi. Ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Keempat, dana bantuan sosial ditilep sama Pak Kades. Terus kelima, ada banyak ya, ada banyak bioskop di Solo terbakar. Nggak ada hubungannya semua ya, tok-tok lah. Nah, kita ada 5 berarti. Ada 5 identifikasi masalah. Oke. Kemudian subbab berikutnya 1.3 itu ada perumusan masalah di antara permasalahan penelitian. 1.3 ada permasalahan penelitian. Dari kelima masalah yang tadi Anda sampaikan, mulai dari ibunya Pak Wali Kota terpeleset sampai bioskop di Kota Solo terbakar, itu Anda pilih yang mana salah satunya yang mau Anda jadikan penelitian Anda, yang mau Anda jawab penelitiannya, permasalahannya itu yang mana? Anda pilih 1, jebret, yaitu kualitas pendidikan masih rendah, misalnya begitu ya. Jadi yang nomor 3 ini tadi, nomor 3. Jadi di subbab permasalahan penelitian Anda menuliskan bahwa permasalahan penelitian permasalahan di dalam penelitian ini adalah kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga akan diberikan solusi yaitu diteliti dengan dihubungkan atau diteliti pengaruhnya dengan apa tadi PLP dan micro teaching. Nah, misalnya begitu. Itu adalah permasalahannya. Sehingga 1.4, 1.5 itu adalah perumusan masalah. Ya, tadi permasalahan ada perumusan masalah, maka perumusan masalahnya adalah
Ada satu, pengaruhnya PLP terhadap kualitas pendidikan. Dua, pengaruhnya micro teaching terhadap kualitas pendidikan. Dan seterusnya, sehingga yang ke 1.6 Anda ketemu tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pengaruh antara ini dan ini, yang kedua pengaruh ini, dan seterusnya. Bisa diterima? Apakah harus diulangi? Saya tak buka pedoman skripsi ya. Bisa diterima? Identifikasi masalah. Oh, ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah. Ini ya, saya share screen ya. Boleh ditutup, Afinda? Silahkan. Oke, saya share screen. Nah, ini ya, kita sudah sampai di sini. Tadi Anda sudah sampai di sini, ya. Anda sudah sampai di sini. Anda sudah ada, masalahnya sudah ada, Anda sudah menjelaskan terdapat masalah, dan Anda sudah ada solusi yang Anda tawarkan. Itu di latar belakang masalah. Kemudian, ini yang 1.2 itu ada identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang tadi, masalahnya apa? Yang itu ada masalah apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus pembatasan masalah, sorry saya salah tadi ya. Pembatasan masalah, masalahnya dibatasi. Dibatasi yang mana yang mau diteliti? Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 yaitu permasalahan, bukan kualitas pendidikan, Deng ya. Tadi permasalahannya apa ya? Ketidaksiapan atau apa tadi saya lupa ya. Kesiapan siswa, kesiapan mahasiswa calon guru gitu ya. Dibatasi, pembatasan masalahnya adalah kesiapan calon guru untuk mengajar rendah. Nah, ini akan diteliti hubungannya atau pengaruhnya, pengaruh PLP dan micro teaching terhadap kesiapan mahasiswa calon guru. Dibatasi 1, dari 5 diambil 1. Lalu kemudian dirumuskan dari 1 tadi dirumuskan, masalahnya dirumuskan mana variabel-variabel yang mau diteliti itu tampak. Siapa mempengaruhi apa, itu tampak. Jadi kalau di penelitiannya Afinda tadi kan ada PLP and micro teaching pengaruhnya terhadap kesiapan, gitu kan? Sehingga di situ ada 3 variabel. Sehingga di situ bisa dirumuskan masalahnya adalah 1, apakah terdapat pengaruh antara PLP dengan kesiapan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh micro teaching dengan kesiapan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya apa? Yaitu untuk menguji, untuk mengetahui ada pengaruhnya atau tidak antara kesiapan antara PLP dengan kesiapan, untuk mengetahui atau untuk menguji apakah ada pengaruh antara micro teaching dengan kesiapan, dan seterusnya. Oke, bisa diterima ya? Ini kalau yang 2021 masih ada identifikasi masalah. Kalau yang 2022 saya tidak tahu, maka saya minta Anda untuk membuka yang skripsi pedoman 2022. Oke, semuanya seperti itu. Jadi minggu depan Anda sudah utuh, bab 1-nya sudah utuh. Oke, kita ke mahasiswa berikutnya. Silakan, siapa yang mau direview? Saya, Ibu. Silakan, Alicia. Sebentar, kita istirahat 5 menit ya. 5 menit ya, saya ke belakang dulu ya. Gak apa-apa ya, Alicia, bentar ya. Ya, Ibu, nggak apa-apa.